Bismillah, perkenalkan nama saya Rahmita Usman. Baik, di sini saya akan menjelaskan industri pupuk di Indonesia. Pupuk mengandung unsur-unsur yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman, seperti unsur nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, dan lain-lain. Selain itu, ke dalam pupuk, khususnya pupuk buatan, dapat ditambahkan sejumlah bahan tambahan atau suplemen seperti hormon tumbuhan untuk membantu kelancaran proses metabolisme. Salah satu jenis pupuk organik adalah kompos, sedangkan pupuk mineral adalah pupuk buatan yang diproduksi dalam skala besar pada pabrik pupuk kimia. Di Indonesia, pupuk diproduksi oleh 6 perusahaan. 5 diantaranya adalah badan usaha milik negara yang membentuk sebuah holding company, di mana PT Pupuk Sriwijaya atau PUSRI merupakan leading company. PT PUSRI merupakan produsen pupuk tertua di Indonesia. Sementara itu, PT Petrokimia Gresik merupakan satu-satunya produk ZA, fosfat dan NPK di Indonesia. PT Pupuk Kujang merupakan produsen urea. PT Pupuk Kalti merupakan produsen terbesar pupuk urea di Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu diagram alir proses pembuatan pupuk NPK atau PONSKA. Untuk pengumpulan bahan bakunya, urea, ZA, KCl, filler diumpankan dari gudang ke hopper dengan payloader. Selanjutnya dengan konveyor diumpankan ke masing-masing bin dalam unit produksi. Semua bin dilengkapi dengan big blaster yang bekerja dengan menggunakan pen air untuk menghindari terjadinya gumpalan dan akumulasi bahan baku dalam bin. Bahan baku padat dan feeder menjadi satu di konveyor dan dimasukkan ke granulator elevator bersama-sama dengan bahan padat dari residual konveyor. Selanjutnya yaitu penyiapan slurry dan proses granulasi. Plug mill berupa double screw conveyor yang berfungsi mencampur bahan baku dan bahan padat daun ulang hingga homogen. Asam sulfat steam bisa ditambahkan sehingga terjadi proses granulasi awal untuk menaikkan produktivitas unit granulasi. Produksi pulp mill masuk granulator secara gravitasi melalui circuit di mana sebagian besar proses granulasi akan berlangsung. Reaksi netralisasi asam fosfat dan amoniak utamanya terjadi di pipa reaktor yang terpasang pada sisi inlet granulator hingga slurry atau amonium fosfat. Yang pertama yaitu granulator. Semua bahan baku dan daur ulang diumpankan ke granulator. Asam sulfat diumpankan juga ke granulator pada lapisan padatan yang bereaksi dengan sebagian amoniak. Reaksi yang terjadi yaitu ada NH3 ditambah H2SO4, NH4,2SO4 ditambah Q. Granulator yang berfungsi untuk membuat granul PONSKA akibat terjadinya reaksi kimia dan fisis antara bahan baku yang berbeda-beda karakteristiknya dan senyawa P2O5 selalu berasal dari asam fosfat. Yang kedua yaitu dryer. Dryer untuk mengeringkan produk dengan kadar air 1-1,5% dengan media udara panas suhu 150-170 derajat Celcius aliran searah. Udara keluar dryer mengandung amoniak dan uap air yang akan dihisap oleh dryer exhaust fan untuk dibawa ke dryer scrubber. Sedangkan debu produk dipisahkan ke siklon untuk dikembalikan ke granulator. Kemudian yang ketiga yaitu screen. Produk dari dryer dikirim ke double deck screen untuk dipilah-pilah sesuai dengan ukurannya. Produk oversize didaur ulang ke dalam pulp mill. Produk yang on size ukuran 2-4 mm minimal 90% dicurahkan ke regular bin. Yang keempat yaitu fluid bed cooler.
Produk onsite diumpankan ke polishing screen untuk memisahkan produk halus dengan suhu 70–90 derajat Celcius. Selanjutnya, produk masuk fluid bed cooler untuk mencapai suhu kurang dari 45 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu yang kelima ada coater. Produk ini kemudian diumpankan ke coater untuk pelapisan produk dengan coating agen agar tidak menggumpal. Yang selanjutnya dikirim ke gudang produk dengan spesifikasi bentuk granul 2–4 mm, 90%, kadar air 1,5% maksimal. Selanjutnya yaitu produk-produk pupuk NPK. Yang pertama yaitu pupuk NPK Mutiara, merupakan salah satu jenis pupuk majemuk yang mengandung sedikitnya 5 unsur hara makro dan mikro yang sangat dibutuhkan tanaman. Pupuk ini berbentuk butiran granul berwarna biru pudar yang biasanya dikemas dalam kemasan plastik. Yang kedua yaitu pupuk NPK Ponskan, merupakan pupuk majemuk yang terdiri atas berbagai zat penambah unsur hara alami. Bentuk pupuk Ponska berupa butiran dan berwarna merah muda. Sifat pupuk Ponska diantaranya hidroskopis. Sifat tersebut membuatnya mudah larut dalam air dan diserap oleh tanaman. Yang ketiga yaitu pupuk NPK Pelangi, merupakan salah satu jenis pupuk anorganik yang mengandung beberapa unsur hara yang dibutuhkan tanaman seperti nitrogen, fosfat, dan kalium dengan kadar tinggi. Selanjutnya yaitu penanganan limbah industri pupuk. Yang pertama adalah limbah cair, yang kedua limbah padat, ketiga emisi gas buang dan udara, dan yang keempat ada limbah B3. Limbah cair memiliki IPAL mandiri atau IPAL yang dikelola oleh pihak ketiga yang memiliki izin. Sedangkan limbah padat, perusahaan industri wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Yang ketiga yaitu emisi gas buang dan udara. Perusahaan industri yang mengeluarkan emisi wajib menaati persyaratan pendukung dalam kaitannya dengan penataan baku mutu emisi ambien dan kebisingan. Yang selanjutnya yaitu limbah B3. Perusahaan industri yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya dan wajib memiliki TPS limbah B3 yang berizin. Demikian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih.